Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang di KPPN Semarang 1 dalam rangka podcast pemberdayaan Umi. Dan ini adalah podcast pertama kami kebetulan dan mendatangkan dari Umi sendiri ya Pak ya, dari penyalur langsung dan linkage. Terus sebelumnya kita perkenalkan diri. Saya adalah Dian. Saya adalah dari KPPN Semarang 1. Saya akan meng-host atau memoderatori acara podcast kali ini dan ini dengan Bapak Yosi dari PNM. Selamat siang Bu. Saya Yosi dari PNM Semarang ya Bu ya. Kebetulan saya sebagai Kepala Regional Mekar, berikut juga sebagai Wakil Kepala Cabang PNM Semarang. Selamat pagi semuanya Bu Dian dan Bapak. Perkenalkan, nama saya Kris Kironobowo. Saya satu tim dengan Pak Yosi. Kebetulan saya diamanai menjabat manajer bisnis ulang. Perkenalkan, nama saya Maulana tepatnya. Saya kalau di linkage untuk KSPPS Nurisan ini dari tahun 2017. Perkenalkan, saya Dian. Lengkapnya Dian Novitasari di bagian operation di KSPPS Nurisan. Nama saya Nurul Indonesia. Kebetulan saya satu dengan Anisi dan sudah bapak saya ini kan apa namanya, Sebenarnya kita mau membahas tentang Umi Pak. Kan banyak sekali, ada tetangga saya nih. Umi itu apa sih? Kebetulan saya di daerah perkampungan yang notabene memang banyak usaha-usaha, cuman mereka itu tidak memberdayakan. Ini loh, kita ada produk Umi, sedangkan UMKM sekarang kan lagi genjot nih, ya lagi digenjot. Apalagi di Kementerian Keuangan memang sudah masuk win nomor 1 UMKM ini. Biar katanya di tahun 2023 ini kita tidak terlalu menghadapi resesi. Ya, itu yang kita harapkan ya Pak ya, yaitu yang mudah-mudahan dengan UMKM ini lah ya. Nah, saya mau sebenarnya biar halayak masyarakat luas lah mengenal Umi itu seperti apa. Susah nggak sih kita mendapatkan pendanaan dari Umi? Monggo silakan mungkin dari Pak Yosi dulu, bisa seperti apa sih Umi Pak? Produknya seperti apa? Susah nggak sih Pak mendapatkan Umi? Terima kasih Mbak Dian. Jadi bagi masyarakat umum yang belum tahu Umi, sebenarnya Umi itu kan programnya pemerintah ya, namanya aja Umi Ultra Mikro, sudah ultra mikro lagi. Jadi ini yang paling terbawah, maksudnya ini yang paling levelnya ujung ya, lapisan UMKM atau masyarakat yang sudah punya usaha maupun belum punya usaha. Ini yang lapisannya menurut saya paling bawah karena sangat ultra mikro. Nah, ini disediakan oleh pemerintah untuk bisa diakses. Aksesnya apa? Aksesnya untuk permodalan. Nah, modal ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk usaha. Setelah punya usaha, diharapkan supaya usahanya nanti berkembang. Setelah berkembang tentunya pasti pendapatan itu ada mengalami kenaikan. Kenaikannya bisa signifikan ataukah naik hanya sedikit, tapi ini berprogres naik. Diharapkan begitu supaya apa? Supaya kalau pendapatannya masyarakat Indonesia itu naik, berarti perekonomian secara global itu juga pasti tentunya naik. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan fakta di lapangan bahwasanya masyarakat bisa mempunyai usaha, usahanya sudah dari kecil mulai menengah, harus menengah bisa mencapai yang besar. Tentunya didukung mulai dari yang kecil, namanya Umi Ultra Mikro, sehingga akses permodalan ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia, terutama yang memang punya niatan untuk berwirausaha atau menaikkan taraf hidup dirinya masing-masing. Nah, syaratnya apa? Syaratnya sangat mudah sekali. Yang penting sebenarnya Umi ini kan tanpa jaminan ya,
tanpa jaminan sama sekali. Kalau di PNM ini ya, kalau di PNM itu tanpa jaminan, karena ini spesifikasi saya ngomongin yang PNM, produk PNM lewat UMI itu tidak dimintai jaminan apapun, ya, mulai dari plafon 2 juta sampai 10 juta itu kita tanpa meminta jaminan apapun, dan syaratnya sangat mudah, hanya melampirkan fotokopi KTP, kartu keluarga, itu pun sudah bisa. Hanya 2 syarat itu, bisa diakses oleh semua masyarakat di Indonesia. Tapi kalau di PNM Mekar khususnya itu harus perempuan berusia 18 sampai 6. Kita PNM Mekar lebih cenderung ke perempuan yang diamanai untuk mengatur keuangannya. Makanya perempuan di Indonesia saya rasa sangat hebat, karena kita sendiri di PNM Mekar, nasabah yang kita kelola atau dari masyarakat yang ekonomi ultra mikro tadi sudah ada 14 juta. Jadi 14 juta yang akan kita tempuh, tapi saat ini masih 13, sekian juta. Target kita di tahun ini adalah 14 juta. 14 juta. Ya, insya Allah nanti berkah, karena tadi niatan yang saya sampaikan di awal, jadi kita di PNM Mekar berikut teman-teman yang di lapangan sebagai account officer, sebagai kepala unit, teman-teman senior gitu, niatannya adalah membantu masyarakat ekonomi kecil. Selain membantu, kita juga punya nilai khusus, yaitu nilai dari passion, panggilan hati untuk melayani, beribadah. Jadi setelah kita memberikan pelayanan, diharapkan teman-teman juga mampu beribadah, nabung ke depannya. Jadi kita tidak hanya sebagai petugas yang hanya menyalurkan uang, tetapi diharapkan teman-teman sendiri sebagai pegawai itu mempunyai nilai. Jadi ada nilai ikhlasnya, ada nilai membantunya. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi target dari pemerintah atau memenuhi target dari manajemen. Karena kita sendiri punya jiwa sosial, tanggung jawab kita mensukseskan bagaimana masyarakat di Indonesia ini yang ultra mikro bisa naik kelas. Jadi ini tanggung jawab besar kita sebagai petugasnya untuk menaikkan kelas supaya ekonomi kemasyarakatannya itu naik di seluruh Indonesia. Itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya Pak. Tapi kalau tadi dari penjelasannya Bapaknya, bagi bapak-bapak yang akan ikut program UMI ini, mereka kok rasis ya nih ya? Kenapa hanya perempuan saja? Kenapa di PNM hanya perempuan yang bisa mengajukan UMI? Barangkali nanti dari pihak Bapak Koperasi Bapak Maulana, bisa nggak Pak Bapak ini untuk ke Bapak penyaluran UMI, karena berhubung di PNM sudah ditolak untuk Bapak ya, itu ya Pak ya. Nanti Bapak-bapak marah, ini kok buat perempuan semua, ini kok buat ibu-ibu semua, bapak-bapaknya mana gitu. Ya monggo Pak, silakan penjelasannya seperti apa. Baik, terima kasih Bu Dian. Saya coba menjelaskan yang Nur Insan ini, kita kan ikut di linkage program ya. Jadi kalau dinilai dari skala tidak ada apa-apanya dengan PNM, karena kita linkage dan koperasi lokal sebenarnya. Cuman izinnya mencoba nasional. Jadi kita pengennya mungkin suatu saat kita akan bertahap lebih besar bisa melayani dan betul, bukan saling bersaingan tapi saling beriringan dengan teman-teman dari PNM. Tujuannya sama, ingin melayani ibu-ibu atau anggota yang ada di seluruh Indonesia. Walaupun saat ini kalau Nur Insani masih ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menyalurkan, setelah disalurkan uangnya di PNM Mekar itu ada jadwal namanya pendampingan. Pendampingannya bisa berupa di kelompok setiap minggunya atau di setiap 2 minggu, karena pembayarannya di PNM Mekar itu ada yang 1 minggu. Nanti kalau bagus naik kelasnya di pembayarannya 2 minggu, kalau bagus lagi bayarnya 2 minggu 1 bulan. Untuk mengatur keuangan sudah terbiasa, mohon maaf tadi segmen kita kan sangat di bawah, terbiasa dengan hutang rentenir, terbiasa dengan bank istilahnya bank emok, bank plecit, ya gitulah, bank titil, yang selama ini nah itu kan segmen perangnya kita ya di lapangan, menghilangkan hal seperti itu supaya
pinjam di tempat yang benar untuk modal usaha. Jadi dilatih ngatur keuangannya. Kalau sudah bagus 1 minggu pembayarannya, sudah bagus mengelola keuangannya, naik kelas ke yang 2 minggu sekali. Berarti ngaturnya kan pembayarannya setiap 2 minggu. Ngatur uang keluar masuk untuk modal usaha, untuk angsuran, untuk dana kesehatan sudah bisa. Habis 2 minggu bagus, kita naikkan kelas ke yang pembayaran 1 bulan sekali. Nah, ini mengurangi resiko tadi, Bu. Di kelompok, ya mengurangi banyak. Bisa diatur cara mengatur keuangannya, kemudian pendampingannya berupa kita ada namanya divisi pengembangan kapasitas usaha. Jadi setiap sesi kita melakukan atau pendampingan berupa mengajarkan kepada debitur atau nasabahnya PNM Mekar untuk berwirausaha yang benar yang bagaimana. Contohnya kita bikinkan nomor induk berusaha. Jadi semua anggota kelompok yang sudah punya usaha kita bikinkan nomor induk berusaha. Tentunya bukan hanya bikin, tetapi dilakukan namanya pembekalan atau sosialisasi oleh dinas terkait, contohnya dinas koperasi atau dinas UMKM-nya. Membikinkan nomor induk usaha. Bisa satu periode itu kita bikinkan minimal itu 50 orang, kita ada bisa menghadirkan 100 orang ya, kita bikinkan tadi 500 orang. Gratis, Pak? Ya, gratis semuanya. Keren. NIB ini kita gratiskan, baik itu 50, 200, 300, 500, bahkan kita buka kemarin di Demak sekaligus 2000. Dalam satu segmen? Dalam satu segmen di alun-alun Demak itu dihadir dari PNM Mekar untuk pelaku usahanya. Dibikinkan nomor induk berusaha. Setelah itu bukan hanya legalitasnya, ini sudah resmi menjadi pengusaha ya kan, atau wirausaha. Secara legalnya sudah ada, kita tambahi. Karena ini ada makanannya dan lain-lain, kita undang dari Gojek, kita undang dari Shopee gitu ya. Banyak macam-macam ya, Pak. Kemarin ini ya yang online ya. Kita panggil dan kita adakan acara di hotel, di kecamatan, di kelurahan, kita undang Pak Camat, Pak Lurah itu untuk menghadiri atau di acara resminya itu menghadiri. Ini loh warganya Pak Camat atau Pak Lurah ataupun kalau nggak ada lagi sibuk itu ya di kegiatan kantornya, kita pindah ke hotel gitu. Supaya apa? Di kecamatan kan supaya tahu juga bahasanya warga di tempat itu ini sudah punya usaha dan pengen maju gitu ya. Supermarket misalkan didirikan di Indomaret, Alfamart itu sudah bisa, atau di Swalayan karena sudah ada izin dari dinas kesehatan. Gratis, Bu, tanpa biaya juga. Jadi kita dampingi supaya UMKM itu bisa naik kelas, punya usaha dan maju. Sustainable ya, bukan hanya satu program selesai, tapi ini berkelanjutan. Ya. Harapannya naik kelas sampai pelaku UMKM mau suksesnya sejauh mana. Kita bersedia untuk mendampingi menjadi sukses. Kan aja yang penting laku gitu kan. Nah, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah ketika kamu jualan, maka kamu harus tahu brandingnya seperti apa gitu ya, biar nanti bisa dijual lebih luas, biar masyarakat juga tahu seperti apa. Oke, Bapak, tadi saya mendengarkan penjelasan Bapak bahwa ini kelompok gitu ya. Sekarang saya mau bertanya bahwa gimana sih kalau individu? Bapak silakan, Bapak. Kalau individu seperti apa, Pak? Saat ini di Nurisani yang tadi saya sampaikan, karena skalanya lebih kecil, kita belum ada program individu. Tetapi yang pernah kita berikan itu, kita pernah mencoba dengan toko insan. Jadi kita punya toko sembako yang milik koperasi. Ya, kita coba bikin dengan kerjasama dengan PT. Gitu. Kemudian kita adakan kebutuhan dari anggota itu untuk beli di situ, dan pendekatannya ada ke karyawan ke pabrik, ke guru pabrik, kebutuhan dari karyawan guru pabrik dan para pelaku usaha yang sudah existing jadi anggota kita. Nah, itu dia bisa ngambil di situ, kemudian individu itu dicicil selama kebutuhan kita skalanya besar, maka dia akan kasih harga baik gitu. Nah, sebenarnya kita kemarin sempat terinisiasi oleh Dinas Koperasi Kota Semarang yang dilakukan dengan Pak Hindi, Gerai Kopi Mie yang sudah pernah berjalan itu, yang istilahnya kulaan barang-barang gitu. Itu kita kemarin sempat agak tertarik untuk menginisiasi ikut di situ. Walaupun kita sebagai cabang saja,
Dan itu bisa dilakukan untuk individu, karena sekarang kita produknya juga lagi kita bangun produk musyawarah. Karena KSPP Seluruh Insan ini pendekatannya adalah koperasi syariah, maka akad-akad kita menyesuaikan akad yang ada di secara syariah. Nah, yang individu ini kita sekarang lagi mau garap dengan produk akad musyawarah. Nanti mereka beli tanpa harus menunjukkan harga hasilnya berapa, tapi mereka bisa mendapatkan harga yang lebih ringan. Entah kita kerjasama dengan PT sendiri atau kita akan kerjasama dengan seperti dinas koperasi yang ada gerai kopi itu. Itu yang kita akan coba lakukan. Tapi kemungkinan ke depan pasti kita akan buat produk itu, walaupun saat ini kita masih diinisiasi secara sistem dan secara produk. Cuman untuk meminimalisir risiko tadi sama seperti yang dilakukan oleh PNM, kita juga ada model kelompok dan ada akadnya. Jadi teman-teman anggota yang di lapangan itu sudah berakad bersama-sama pakai akad kafalah. Yang dicontohkan oleh kafalah itu akad saling menjamin satu sama lain. Bahasa kerennya tanggung renteng kalau di. Tapi bahasa Arabnya itu kafalah. Jadi kita mengkafalah satu dengan kafalah yang lain. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi secara akad pun kita sudah bikin secara kesepakatan dan kesadaran bersama. Ketika ada satu anggota yang tidak bisa atau lagi kesulitan, maka yang lain siap membantu. Tadi yang disampaikan Pak Yosi juga. Nah, kita ada akadnya seperti itu. Walaupun faktanya ada nggak akhirnya setelah bermasalah nggak bayar juga, kapalnya nggak jalan, ada. Bagaimana apa yang kita lakukan? Kita hanya terus mengunjungi saja. Oh gitu. Tidak ada tambahan denda, tidak ada tambahan apapun, murni nggak ada tambahan. Perlu bayar nggak Pak? Lama-lama bayar. Selama anggota ini tidak minggat dalam tanda kutip, dia masih ada di situ, insya Allah pasti bayar. Selama kita mau persisten untuk mengunjungi. Terus yang namanya di bisnis ultramikro ini, kuncinya adalah kalau nggak bayar, ditagih. Kalau nggak datang, didatengin. Cuman itu aja. Nah, sekarang kan tadi disebutkan bahwa rank umur itu 18 sampai 63 tahun ya. Nah, sekarang di Mbak Dian 63, bapak-bapak, bukan bapak-bapak yang ibu-ibu ini, ibu-ibu yang sudah sepuh. Seperti apa biasa kendala yang dihadapi? Ya. Bisa jenengan jelaskan seperti apa nih? Dibantu seperti apa? Jangan-jangan, oh ini ibunya sudah tua ya, saya tidak ada senyum, tidak ada sapa. Apa Bu keperluannya sini gitu kan? Kan nggak mungkin ya? Pasti kan kita harus melayani dengan ikhlas tadi. Bapak Yosi, ikhlas, sabar. Nah, seperti apa Mbak? Ada nggak sih? Di sini di KSPP Seluruh Insan ini maksimal di sini umurnya untuk pembiayaan baru 60 tahun. 60 tahun. Pembiayaan yang lama itu 65 tahun. Ya, sampai 65 malah. Bisa ya? Iya, untuk yang lanjutan. 65. Iya, masih produktif. Masih. Iya. Sama. Di PNM kalau lanjutan sama 65. 65. Ya. Kesulitannya hanya apa? Biasanya dokumennya nggak punya KTP atau kakaknya beda dengan KTP. Nah, itu gimana? Bisa diceritain. Nah, itu gimana itu? Biasanya kamu mintanya apa gitu yang kita Iya, minta? KTP kan kadang mereka lupa, ganti. tanggal tahun gitu Iya, ya. kalau pas menikah kan di sini ada verifikasi telepon itu sebelum pencairan atau wakala itu kan ada verifikasi lewat telepon ke anggota. Kadang di telepon si anggotanya, Bu, tanggal lahirnya berapa? Kan lupa. Ya udah Bu, boleh dianu KTP-nya dulu gitu. Terus saya nggak bisa baca Mbak gitu. Ada juga. Iya, betul. Jadi harus panggil anaknya, panggil kakaknya. Gitu. KTP aja nggak punya, kakak apalagi. Iya, nah itu yang kadang akhirnya kita harus ada inisiasi lain kan, nah yang ngurusin ini teman-teman operasional di belakang. Iya. Bagi bapak ibu yang nggak punya KTP bisa pakai suket tadi, surat keterangan atau proses pembuatan proses pembuatan KTP. Selama itu berproses untuk menjadi KTP itu ya, karena memang usia segitu mbak saya aja itu tidak bisa membaca karena memang lulusan SD. Iya. KTP saya. Bapak Chris, Bapak ini kan sebagai manajer yang mengeluarkan uang banyak dikatakanlah ya. Klaster-klasternya seperti apa sih Pak? Pembiayaannya dari mulai berapa sampai berapa juta gitu ya Pak ya? Biar pengembangannya itu maksimal usahanya.